Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alia Kamila, Adni, Eka Novianti Nur, Hasna Sofia, Fahri Putranenda, dan saya sendiri Nurul Isyabila Baramahdi. Di sini kami akan mempresentasikan eh, tentang Eric Fromm. Lanjut. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di Universitas Heidelberg, Frankfurt, dan Munich. Setelah mendapatkan gelar PhD dari Heidelberg 1992, ia kemudian belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut Psikoanalisis Berlin yang terkenal. Pada tahun 1933, Fromm pergi ke US sebagai lektor di Institut Psikoanalisis Chicago dan kemudian melakukan praktik private di New York City. Dan sekarang Fromm tinggal di Swiss. Buku-bukunya mendapat perhatian luar biasa, tidak hanya dari para ahli tetapi juga dari masyarakat umum. Fromm sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Karl Marx, terutama karyanya yang pertama, The Economic and Philosophical Manuscript yang ditulis pada tahun 1844. Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx. Menurutnya, ide Marx lebih baik daripada Freud. Lanjut. Fromm disebut sebagai teoretikus kepribadian Marxian, tapi ia lebih suka disebut humanistik dialektik. Tema dasar dari semua tulisan Fromm adalah orang yang merasa kesepian dan terisolasi karena ia dipisahkan dari alam dan orang lain. Keadaan isolasi ini adalah situasi khas manusia. Contohnya seorang anak yang tidak bersama kedua orang tuanya. Dalam bukunya Escape from Freedom pada tahun 1941, Fromm menyatakan bahwa karena manusia menjadi semakin bebas dari abad ke abad, maka mereka juga makin merasa kesepian. Jadi kebebasan menjadi keadaan yang negatif yang dari mana manusia melarikan diri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fahri. Baik, selanjutnya. Di kasus pertama, manusia menggunakan kebebasan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang baik. Pada kasus kedua, dalam bukunya Escape from Freedom, manusia mendapatkan perubahan baru karena kediktatoran Nazi. Setiap bentuk masyarakat yang telah diciptakan manusia menunjukkan usaha manusia untuk memecahkan kontradiksi dasar manusia. Kontradiksi pribadi merupakan bagian dan sekaligus terpisah dari alam, yang merupakan binatang sekaligus manusia. Ada 5 kebutuhan spesifik yang berasal dari eksistensi manusia berupa kebutuhan akan keterhubungan, kebutuhan akan transendensi, kebutuhan akan keterberakaran, kebutuhan akan identitas, dan kebutuhan akan orientasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alia. Baik, selanjutnya, Fromm menyebutkan 5 tipe karakter sosial yang ditemukan dalam masyarakat, yaitu reseptif, eksploriatif, penimbunan, pemasaran, dan produktif. Tipe-tipe ini menunjukkan cara individual berinteraksi dengan dunia dan dengan satu sama lain, atau dengan individu lain. Fromm menganggap hanya tipe produktif yang dianggap sebagai sesuatu yang sehat dan merupakan perwujudan dari apa yang disebut Marx pre-conscious activity, atau aktivitas sadar yang bebas. Setiap individu merupakan campuran dari kelima tipe yang sudah disebutkan tadi. Meskipun satu atau dua orientasi mungkin lebih menonjol daripada yang lain. Jadi seseorang mungkin bertipe penimbunan produktif atau penimbunan tidak produktif. Tipe penimbunan produktif bisa berwujud orang yang mengumpulkan uang atau tanah agar menjadi lebih produktif. Sedangkan tipe penimbunan tidak produktif yaitu berwujud orang yang menimbun tanpa memberikan manfaat atau keuntungan bagi masyarakat. Kemudian Fromm melukiskan pasangan tipe ke-6, yaitu nekrophilus, yaitu orang yang tertarik pada kematian, versus biophilus, yakni orang yang mencintai kehidupan. Menurut Freud, baik insting hidup maupun insting mati melekat dalam biologi manusia. Sedangkan menurut Fromm, hidup adalah satu-satunya potensialitas primer. Kematian hanyalah sekunder, hanya muncul bila daya hidup dikecewakan. Supaya masyarakat berfungsi dengan baik, maka sangat penting bagi orang tua untuk membentuk karakter anak,
dan membuat mereka bertindak sebagaimana mereka harus bertindak. Dengan menciptakan tuntutan terhadap manusia yang bertentangan dengan kodratnya, akan membuat mereka sesat dan frustasi, dan mengasingkan diri dari situasi manusiawi, dan tidak memberi kesempatan untuk memenuhi kondisi dasar eksistensinya. Misalnya, berusaha membuat individu menjadi robot. Sistem itu sering mendorong manusia ke arah ketidakwarasan, antisosial, atau perbuatan yang merusak diri. Fromm juga tidak ragu menyebutkan bahwa seluruh manusia akan sakit jika gagal memuaskan kebutuhan dasarnya. Fromm juga menyebutkan bahwa bila masyarakat berubah secara mendasar, mengakibatkan perubahan-perubahan dalam karakter sosial manusia. Misalnya, pengaruh perubahan dari feodalisme menjadi kapitalisme. Struktur karakter lama tidak cocok dengan masyarakat baru, menyebabkan orang merasa terasing dan putus asa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Admi. Baik, selanjutnya persoalan hubungan seseorang dengan masyarakat merupakan keprihatinan besar Fromm, dan ia selalu kembali pada soal itu. Fromm sangat yakin akan validitas proposisi berikut. Yang pertama, manusia mempunyai kodrat esensial bawahan. Yang kedua, masyarakat diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kodrat esensial ini. Yang ketiga, tidak ada satupun bentuk masyarakat yang pernah diciptakan berhasil memenuhi kebutuhan dasar eksistensial manusia. Dan yang keempat adalah mungkin menciptakan masyarakat mengusulkan suatu nama untuk masyarakat yang sempurna, yakni sosialisme komunitarian manistik. Dalam masyarakat semacam itu, setiap orang akan memiliki kesempatan sama untuk menjadi 1957, Fromm melakukan suatu penelitian psikologi sosial tentang sebuah desa Meksiko untuk menemukan tipe-tipe karakter sosial, yakni reseptif tidak produktif. Tipe penimbunan produktif meliputi para tuan tanah. Tipe ekspoliatif produktif meliputi para pengusaha, sedangkan tipe reseptif tidak produktif meliputi para buruh miskin. Karena orang-orang dengan struktur yang serupa cenderung mengawini, maka ketiga tipe itu membentuk struktur kelas yang agak kaku di desa itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.